Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Nur Alfatin, juru bicara dari kelompok 6 untuk mata kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik. Yang kali ini akan kita bahas adalah presentasi dari kelompok 6, yaitu kasus konflik pengadaan perangkat desa. Kenapa kelompok 6 mengambil tema konflik pengadaan perangkat desa? Karena desa merupakan struktur pemerintah yang mempunyai skup wilayah yang bisa dibilang kecil. Meskipun memiliki skup wilayah yang kecil, potensi untuk terjadi konflik justru sangat tinggi. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan pemerintah yang lebih tinggi. Minimnya pemahaman regulasi berbanding lurus dengan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masyarakat desa saat ini lebih cerewet soal masalah, tapi minim pemahaman terhadap solusi. Inilah masalah sekaligus tantangan yang harus dihadapi pemerintah desa sekarang ini. Jika masyarakatnya sudah seperti ini, bagaimana jika terjadi konflik pada proses pengadaan perangkat desa? Akibat pihak yang tidak lolos merasa tidak puas terhadap hasil seleksi pengadaan perangkat desa. Jenis konflik yang terjadi pada kasus konflik pengadaan perangkat desa masuk dalam tingkatan konflik antar individu dan kelompok. Individu yang dimaksud adalah individu calon perangkat desa yang tidak lolos seleksi. Sementara kelompok yang dimaksud adalah panitia pengadaan perangkat desa. Apabila peserta yang tidak lolos seleksi bergabung membentuk kelompok, maka konflik ini akan berubah menjadi konflik antar kelompok. Tapi dalam beberapa kasus, panitia penyelenggara justru berada dalam posisi yang aman. Pencipta konflik menganggap bahwa kepala desa lebih pantas bertanggung jawab penuh terhadap proses ini. Kelompok pencipta konflik sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan kelompok lain, yakni kelompok yang memang sejak awal tidak mendukung kepala desa. Kemudian jenis apakah konflik ini? Ini adalah konflik yang awalnya konflik antar individu, kemudian berkembang menjadi konflik individu dan kelompok, kemudian konflik ini menjadi konflik antar kelompok. Dan setelah menjadi konflik antar kelompok, konflik ini rentan ditunggangi oleh kelompok-kelompok lain. Dalam konflik ini, masalah tidak berhenti sampai di situ. Selain memunculkan gabungan kekuatan individu dan kelompok, konflik ini juga memicu munculnya kelompok lain yang notabene tidak mendukung kepala desa untuk masuk dalam konflik tersebut. Sehingga gabungan individu dan beberapa kelompok ini berpotensi memperparah konflik. Kemudian, sebab-sebab apa yang mendasari konflik ini? Sebab terjadinya konflik pada proses penjaringan dan penjaringan perangkat desa adalah sebab yang terstruktur. Konflik ini muncul akibat adanya perbuatan posisi tertentu pada struktur pemerintah desa. Dalam beberapa kasus terhadap oknum calon perangkat desa yang tidak lolos seleksi, secara sengaja menciptakan konflik karena beranggapan proses ini sudah diatur oleh kepala desa. Tapi semua tuduhan yang dilontarkan hanya bersifat asumsi tanpa pernah bisa membuktikan kecurangan yang melibatkan kepala desa dan panitia. Karena sejatinya para calon perangkat desa tidak mau mempelajari regulasi. Di Kabupaten Purbalingga sendiri ada Perda Nomor 3 tahun 2018 dan Perbup 27 tahun 2018. Kemudian mengenai tipe situasi konflik. Konflik horizontal terjadi pada pengadaan perangkat desa. Konflik horizontal terjadi antara pendukung kepala desa yang sama-sama mengikuti proses seleksi pengadaan perangkat desa. Pihak yang tidak lolos beranggapan bahwa kepala desa dan panitia sudah bersekongkol untuk meloloskan calon tertentu. Situasi menjadi rumit apabila kepala desa sudah pernah berjanji menjadikan salah satu orang menjadi perangkat desa pada saat kampanye. Kemudian, pada saat proses seleksi pengadaan perangkat desa, ternyata yang bersangkutan tidak lolos seleksi. Ini masalahnya. Dampak apa yang ditimbulkan dari konflik ini? Dampak yang terjadi akibat proses pengadaan perangkat desa adalah terpecahnya kelompok pendukung kepala desa yang sedang menjabat. Hal ini bisa berpengaruh pada kinerja pemerintahan desa, apalagi jika pemicu konflik memegang peranan penting seperti ketua BPD atau ketua lembaga desa lainnya. Dampak tidak langsung yang diterima oleh pemerintah desa akibat adanya beberapa kelompok yang memberikan citra negatif kepada kepala desa yang akan berdampak pada proses jalannya pemerintahan, serta efek jangka panjang akan berdampak saat pemilihan kepala desa berikutnya berlangsung.
Dampak langsung yang diterima oleh kepala desa dan panitia adalah stigma sebagai pengatur skenario bahwa pengadaan perangkat desa ini sudah diatur, walaupun hanya bersifat asumsi tanpa bukti, tapi tetap menimbulkan citra buruk di masyarakat. Kemudian strategi apa untuk mengatasi konflik? Kepala desa dan panitia pengadaan perangkat desa harus memahami masalah. Masalah bisa berasal dari satu, kepala desa itu sendiri. Yang kedua, berasal dari panitia perangkat desa. Kemudian, yang ketiga berasal dari calon perangkat desa. Kepala desa dan panitia harus meriset masalah yang timbul untuk mencari solusi seperti apa yang tepat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Semakin sedikit unsur yang terlibat, akan semakin cepat dalam memetakan masalah dan mengambil keputusan untuk mencari solusi. Kemudian, campur tangan pihak ketiga atau pihak yang memiliki otoritas akan berdampak pada sejauh mana konflik ini akan bergulir. Akan berhenti dengan solusi atau akan berkepanjangan menjadi konflik yang dipelihara hingga bisa menjadi jalan kejatuhan seorang pemimpin, dalam hal ini kepala desa.